Pengangkatan Al-Walid inilah yang menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Kehidupan pribadi Al-Walid dinilai tidak bisa mencerminkan bagaimana kehidupan seorang khalifah seharusnya. Dia senang mengumbar syahwat, minum minuman keras, berpesta pora, serta menggoda wanita menjadi bagian keseharian Al-Walid. Al-Walid juga menangkap orang-orang yang dianggap dapat membahayakan kekuasaannya, termasuk di antaranya Sulaiman bin Hisham yang merupakan anak pamannya yang terkenal masyhur sebagai salah seorang jenderal perang Bani Umayyah. Sebagai khalifah, Al-Walid sebenarnya terkenal dermawan karena senang membantu rakyatnya yang sedang kesusahan. Ia memberikan kemudahan kepada rakyatnya yang sakit dan menderita cacat. Ia juga memberikan harta kepada para rakyatnya yang miskin. Tapi sifat dermawannya itu tidak mampu menghilangkan kebencian rakyatnya yang menilai kepemimpinan Al-Walid sudah banyak melanggar aturan-aturan Allah. Model kepemimpinan Al-Walid yang dinilai tidak simpatik dengan kondisi rakyatnya yang semakin menguatkan gerakan perlawanan terhadap lingkaran kekuasaan. Selain itu, faktor fanatisme kesukuan Arab yang masih kental di kalangan Bani Umayyah juga ikut memperburuk keadaan. Luasnya daerah kekuasaan Bani Umayyah tidak dibarengi dengan sikap adil untuk kalangan non-Arab yang baru saja memeluk Islam. Di saat ikatan kesukuan masih sangat kuat dibandingkan ikatan keimanan, rasa iri terhadap golongan Arab dengan mudah tersulut. Maka tidak lama ia memimpin dendam masyarakat akibat fanatisme kesukuan, serta amarah rakyat melihat pemimpin yang dekat dengan kemaksiatan bersatu padu menunaikan satu tujuan, menggulingkan Khalifah Walid bin Yazid. Perang tidak dapat dihindari lagi. Pasukan Al-Walid kalah kuat karena beberapa dari pasukannya berpihak pada musuh. Pada peristiwa inilah Al-Walid mengakhiri hidup dan kepemimpinannya. Al-Walid akhirnya terkepung oleh musuh dan sebelum kematiannya ia berkata pada mereka, "Wahai kaumku, bukankah aku telah memberi kalian hadiah? Bukankah aku telah meringankan beban kalian? Bukankah aku telah memberi makan orang fakir di antara kalian? Celakalah kalian, bukankah aku telah membantu kehidupan kalian?" Dan dari salah seorang musuh pun menjawab perkataannya, "Kami tidak membenci dari diri kami sendiri. Kami menghukummu karena kamu telah banyak melanggar aturan Allah. Kau minum minuman keras." Ia hanya memimpin selama 1 tahun 22 hari, dan akibat itu hilanglah sudah seorang wibawa pemimpin di mata rakyatnya, karena tidak ada lagi nilai agama yang dimilikinya. Berakhirnya kepemimpinan Khalifah Walid bin Yazid
menandai titik terendah Bani Umayyah menjelang keruntuhannya. Dua pemimpin setelahnya, yakni Yazid bin Al-Walid dan Ibrahim bin Al-Walid, tidak mampu menahan gelombang pemberontakan yang menjalar di berbagai wilayah. Ketidakpuasan masyarakat semakin menimbulkan benih perlawanan dari berbagai kelompok yang berseberangan dengan Bani Umayyah. Hilangnya kepercayaan masyarakat bahkan tidak bisa disembuhkan dengan hadirnya Marwan bin Muhammad yang dinilai cakap dalam memimpin. Sepanjang 5 tahun dalam kepemimpinannya, Marwan sibuk memadamkan pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Hingga pada tahun 132 Hijriah, Marwan bin Muhammad terbunuh di Mesir. Dan kelompok besar Bani Abbasiyah muncul menandai berakhirnya era kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus. Di masa awal kekhalifahan Bani Umayyah yang didirikan oleh sahabat mulia yakni Muawiyah, banyak kemuliaan yang terjadi. Seperti halnya pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang merupakan ulama besar dan juga mempunyai keistimewaan pada masa kepemimpinannya. Karena mereka bukan hanya memimpin secara politis, tetapi mereka juga memimpin secara agama. Poin pemimpin secara agama inilah yang ternyata hilang di masa kepemimpinan terakhir Bani Umayyah. Ternyata yang membuat masyarakat damai, cinta, dan mengagumi pemimpin yang luar biasa itu karena mereka bukan hanya pemimpin politik, tetapi mereka juga pemimpin agama. Di masa yang terbilang singkat, dinasti Bani Umayyah banyak meninggalkan warisan untuk peradaban Islam. Bani Umayyah juga dinilai meletakkan fondasi besar kejayaan Islam di seantero dunia. Selama 90 tahun masa kekuasaan Bani Umayyah mampu membentuk peradaban di berbagai tatanan kehidupan, seperti halnya ilmu, teknologi, hingga sosial budaya. Di balik keruntuhannya, Bani Umayyah juga memberi pelajaran berharga untuk kaum muslimin. Hikmah dari keberhasilan dan kegagalan para pemimpin dapat ditentukan dengan taat atau tidaknya pemimpin dengan aturan Allah. Terima kasih.